Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada video pembahasan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 dengan materi memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Oleh karena itu, mari kita simak bersama video pembahasannya. أمي ثم أمي الحد آخر ينفع عمري. Ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. Tidak seperti bersuci dari hadas kecil yang cukup dilakukan dengan berwudu saja. Bersuci dari hadas besar harus dilakukan dengan cara mandi janabah. Mandi janabah atau mandi junub termasuk bagian dari ibadah dan diganjar dengan pahala bagi yang melaksanakannya. Selain itu, tanpa bersuci dari hadas besar, seorang muslim juga tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, berdiam diri di masjid, menyentuh Al-Quran, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah dari hasil ghulul atau korupsi, tidak pula menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah atau bersihkanlah. Dalam uraian pola hidup bersih sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan beberapa kondisi yang menjadikan seseorang berhadas besar. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya sperma baik sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, menstruasi atau haid bagi perempuan. Yang keempat, nifas, keluarnya darah setelah melahirkan. Dan yang kelima, meninggal dunia. Artinya, apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka seorang muslim wajib untuk menyucikan dirinya sendiri agar terbebas dari hadas besar tersebut. Kecuali poin terakhir, apabila meninggal dunia, maka orang lain yang wajib memandikannya. Ketentuan bersuci dari hadas besar sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Bersuci dari hadas besar juga diatur oleh syariat Islam. Bersuci dari hadas besar bagi laki-laki dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan, rukun mandi janabah untuk bersuci dari hadas besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Berikut ini adalah lafaz niat mandi janabah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian mandi janabah dilakukan dengan meratakan air ke seluruh badan. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, membersihkan najis atau kotoran yang menempel di badan. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, mengguyurkan air di atas kepala sebanyak 3 kali bersamaan dengan mengucap niat. Yang kelima, siram seluruh anggota badan bagian kanan sebanyak 3 kali, kemudian di bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya, yang keenam, gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik bagian depan maupun belakang. Yang ketujuh, pastikan bahwa air membasuh ke seluruh kulit. Yang kedelapan, menyela-nyela rambut atau bulu tebal serta jenggot agar kulit terbasuh oleh air. Selanjutnya, bersuci dari hadas besar bagi perempuan. Bagi perempuan, bersuci dari hadas besar bisa dilakukan karena mereka memiliki siklus bulanan, yaitu haid atau menstruasi. Tentu saja, setelah menstruasi, mandi janabah wajib dilakukan. Sebenarnya, tata cara mandi janabah bagi perempuan tidak jauh berbeda dengan tata cara mandi besar bagi laki-laki. Bedanya, bagi perempuan yaitu diperbolehkan menggelung rambutnya. Cukup dengan menyela-nyela kepala dan diguyur dengan air sebanyak 3 kali. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan, apabila kita mempunyai hadas besar, maka bersegeralah kamu mengambil air. Kamu cuci tanganmu, wudu dengan sempurna. Ma'ajami'id da'awati, yaitu dengan doa-doa. Wa akhir, dan akhirkan, ghasla qadamaika, membasuh kakimu, engkau akhirkan. Fa'idha faraqna minal wudu'i, kalau engkau selesai dari wudu, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa sebelum mandi besar, engkau siapkan air, kemudian cuci tanganmu dan ambil air wudu. Setelah selesai berwudu, fasubbal ma'a ala ra'sika salasan, yang artinya curahkan atau tuangkan air di atas kepalamu salasan sebanyak 3 kali. Di saat seperti itu, engkau niat untuk mengangkat hadas minal janab, daripada junub tersebut. Dan kamu dahulukan bagian kananmu untuk mendapatkan kesunahan bagian kanan 3 kali, kemudian dilanjut dengan bagian kiri sebanyak 3 kali. Kemudian menggosok badan sambil setengah memijat. Ketika kita menggosok-gosokkan badan kita sambil setengah memijat,
itu merupakan sunnah bagi mazhab Syafi'i dan dihukumi wajib di dalam mazhab Maliki. Bagi mazhab Syafi'i, yang terpenting adalah air itu sampai ke sekujur tubuh dan itu mendapatkan kesempurnaan. Menggosok anggota badan sambil setengah memijat atau sedikit ditekan. Menurut Imam Al-Ghazali, selain dari perkara-perkara yang wajib ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tentu kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak melaksanakan sunnah akan rugi. Sebab sunnah adalah penutup kekurangan yang ada pada yang wajib. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.